Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Gebi dan Kak Novi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Medan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam kami, sehingga di hari Minggu pagi ini kami dapat beraktivitas, kami akan beribadah Tuhan. Berkati ibadah Minggu kami, agar kiranya ibadah ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Mazmur pada Minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 10 sampai dengan 15. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadanya. Adik, sebelum kita memulai pembacaan firman kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam ibadah ini di awal. Kami sekarang ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan kita terambil dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan meriang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.
Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti lusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, mama papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali.
Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Adik, bagaimana videonya tadi? Menarik bukan? Kakak harap adik-adik mau bertobat seperti cerita yang tadi telah kita tonton. Adik-adik sekalian, firman kita terambil dari Yesaya 35 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Firman kita ingin mengatakan tentang kerajaan yang tidak taat akan firman Tuhan, yaitu kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, dan kerajaan lainnya. Adik-adik, mereka berbuat dosa, menindas orang yang miskin, mencuri, berbohong, bahkan adik-adik mereka mau membunuh. Nah adik-adik, seperti yang cerita yang tadi, adik-adik tahu tidak kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa apa saja yang telah dia buat? Ya benar adik-adik, anak tersebut berbohong pada ibunya, malas belajar, bahkan untuk membaca Alkitab dia juga berbohong. Dibilang sama ibunya kalau dia telah mengerjain PR, dibilang kalau dia telah membaca firman Tuhan, padahal kan dia tidak melakukannya. Dia sibuk untuk kepentingan pribadinya, dia sibuk bermain handphone, bermain game terus hingga lupa waktu. Bahkan ke sekolah dia terburu-buru.
Bahkan ketika mau makan juga dia terburu-buru untuk biar dia bisa bermain game adik-adik. Wah, kakak harap adik-adik PA yang di sini tidak seperti itu ya. Jujur kepada orang tua. Ketika orang tua menasihati, adik-adik mau mendengarkan. Jadilah anak-anak yang taat akan firman Tuhan, taat akan nasihat orang tuanya. Demikian firman Tuhan kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih dalam penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kau selalu beserta kami dalam setiap aktivitas kami, Bapa. Bapa, bimbinglah kami, para anak-anak, persekutuan anak, dalam setiap kegiatan kami. Biarkanlah Kau menyertai kami, Bapa. Bimbing juga orang tua kami yang bekerja dan berkegiatan dalam kegiatannya. Berkati Mama Papa, adik-adik, abang-abang kami, dan semua keluarga kami. Biarkanlah Kau menyertai kami, Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya. Bimbing juga para kakak-kakak layan, persekutuan anak, dan para pelayan-pelayan lainnya, baik majelis, Pak Pendeta, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, Bapa. Biarkanlah Kau menyertai kami dalam pelayanan kami. Sungguhkanlah hati kami sebagai para pelayan-Mu, sehingga kami dapat melayani-Mu dengan kesungguhan hati kami, Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia yang baru selesai melakukan pemilihan, Bapa. Biarkanlah siapapun yang menang dalam pemilihan, Engkau menyertai mereka. Biarkanlah mereka bisa memimpin kota ini, negara ini menjadi lebih baik lagi. Biarkanlah mereka dalam pemerintahan mereka menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap cita-cita kami, untuk setiap mimpi-mimpi kami, dan setiap harapan kami dalam kehidupan kami. Biarkanlah Engkau turut campur dalam setiap halnya, Bapa, sehingga kami selalu berserah kepadamu, ya Bapa. Inilah doa anak-Mu, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini harum dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Bapa yang baik, kami sudah selesai ibadah, biar kiranya ibadah yang boleh kami ikutin pada hari Minggu ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan hari lepas hari. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.